Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Indriani dari SD 18A4 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Ingin mengumpulkan tugas akhir yaitu tentang mata kuliah perangkat evaluasi pembelajaran yang diampu oleh dosen Ibu Erna. Oke, di sini saya akan mengambil tema wawancara. Wawancara itu adalah tanya jawab antara narasumber dan pewawancara. Jadi wawancara itu dilakukan lebih dari 2 orang. Tanya jawab ya, 2 orang. Wawancara yang saya ketahui ada 5, yaitu wawancara terpimpin atau terstruktur, wawancara bebas terpimpin, wawancara bebas, wawancara terbuka, dan tertutup. Nah, di sini saya akan menjelaskan semuanya, yaitu pertama wawancara terpimpin terlebih dahulu. Wawancara terpimpin atau struktur biasanya bahasa yang digunakan formal dan cara penyampaiannya juga singkat, terus menyampaikan pernyataan atau lengkap dan terperinci. Sedangkan wawancara bebas terpimpin adalah pernyataannya tidak ditentukan terlebih dahulu, tergantung suasana wawancara, atau biasanya wawancara bebas terpimpin ini biasanya lebih spontan gitu. Nah, sedangkan wawancara bebas terpimpin yang ketiga, wawancara bebas terpimpin. Wawancara ini biasanya mengkombinasikan antara wawancara bebas terpimpin dengan wawancara ini. Jadi sudah memiliki garis besar hal yang ditanyakan gitu. Apa yang mau ditanyakan itu udah ada gitu di dalam terstruktur bebas terpimpin ini. Ganti. Oke. Sekarang wawancara terbuka. Wawancara terbuka adalah wawancara ini biasanya jawabannya cukup cukup jelas, namun ada beberapa hal-hal yang perlu ditanyakan gitu. Jadi yang terakhir yaitu wawancara tertutup. Biasanya jawaban ini lebih terbatas atau singkat gitu. Jawabannya antara iya, tidak, biasanya seperti itu. Nah, ada pewawancara yang baik itu seperti ada berpakaian rapi, rendah hati, kurangnya basa-basi. Jadi tidak ada basa-basi antara narasumber dan pewawancara. Namun jika misalkan pewawancara ini dengan pewawancara yang sebelumnya saya jelaskan tadi, wawancara bebas terpimpin itu ada unsur basa-basinya juga atau spontan. Namun alangkah baiknya basa-basi itu dikurangi. Terus jadi si pewawancara jadi narasumber dan wawancara itu harus menjadi pendengar yang baik gitu. Menyikapi antara narasumber dan wawancara, menyikapi pendapatnya, menyikapi argumentasinya. Jadi pokoknya jadi pendengar yang baik. Atau yang terakhir itu ada pewawancara itu netral. Jadi netral, dia tuh nggak memandang pihak sebelah A atau sebelah B. Nah, observasi pengamatan ini tidak terstruktur, dan ada yang terstruktur dan ada yang tidak terstruktur. Biasanya wawancara ini digunakan untuk situasi yang tidak disengaja ataupun disengaja. Biasanya halnya seperti ini. Misalkan saya menanyakan tentang keberadaan kampus UMC kepada orang lain, pasti orang lain tahu kan. Nah, itu wawancara yang tidak sengaja gitu. Nah, yang terstruktur ini kerangka kerja lebih sistematis. Jadi lebih sistematis. Kalau misalkan dalam pekerjaan itu harus disusun dari mulai pertanyaan A, B, C, dan D sampai terakhir. Oke, kurang lebihnya seperti itu tugas akhir dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.